Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'du. Ahlan wa sahlan wa marhaban bikum. Selamat datang teman-teman di channel saya. Kita akan melanjutkan tafsir tematik kita mengenai ayat-ayat akidah, yang pada saat ini kita akan membahas tentang ayat yang berhubungan dengan ayat-ayat mutasyabihat ya. Ayat yang akan kita bahas adalah surah Thaha ayat 5, yaitu yang berbunyi Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa. Ayat ini adalah ayat yang penting untuk kita pelajari dalam tafsir ayat-ayat akidah, dikarenakan beberapa pemahaman yang keliru tentang ayat ini ya. Pemahaman yang keliru diantaranya adalah akhirnya beberapa orang terjebak untuk menafsirkan ayat ini bahwasanya Allah Subhanahu wa ta'ala itu menyerupai makhluknya, dan ma'adzallah, Allah tidak seperti makhluknya. Jadi apa yang harus pemahaman yang benar mengenai Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa? Kalau secara tekstual Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa, bahwasanya Ar-Rahman, Allah Subhanahu wa ta'ala 'alal 'arsy, di atas arsy, istawa, beliau beristiwa. Apa makna istiwanya Allah di arsy itu? Kita akan membahas insyaallah pada tafsir Al-Wadih karangan Syekh Muhammad Mahmud Hijazi, seorang ulama Al-Azhar yang meninggal pada tahun 1972. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa. Huwa Ar-Rahman al-mun'im bi jala'ilin ni'am wa daqa'iqiha. Huwa Ar-Rahman, dia adalah Allah yang Maha Pengasih, al-mun'im, yang memberikan nikmat, bijalailin ni'am, dengan agung-agungnya nikmat, wa daqaiqiha, dan detail-detailnya nikmat. Allah adalah zat yang memberikan kita nikmat yang sangat besar. 'Alal 'arsy istawa, di atas arsy beliau Allah istiwa. Wallahu subhanahu wa ta'ala, dan Allah Subhanahu wa ta'ala laisa bijismin, bukanlah jisim. Allah itu bukan jisim seperti kita, mempunyai bentuk badan seperti kita. Wala yushbihu syai'an minal hawadits, dan tidak menyerupai sesuatu apapun dari sesuatu yang baru. Allah tidak sama dengan sesuatu yang baru. Laisa kamitslihi syai'un, kemudian la yushbihu syai'an minal hawadits. Allah tidak serupa dengan sesuatu yang baru. Fastiwa'uhu 'alal arsy nu'minu bihi, maka istiwanya Allah di arsy, nu'minu bihi, kita beriman dengannya. Ala annahu bila kaifin, ala annahu, akan tetapi istiwa itu bila kaifin, dengan tanpa kaif, dengan tanpa cara bagaimana begitu. Walan hisarin, dan dengan tanpa inhisar. Wahada ra'yus salaf, dan ini adalah pendapatnya salaf. Artinya kalau salaf berpendapat bahwasanya istiwa itu kita beriman, tetapi bagaimana istiwanya Allah itu mereka menyerahkan semuanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Artinya mereka bermadhab tafwid. Allah Subhanahu istiwa, tetapi pemahaman istiwa mereka katakan Allahu a'lamu bimuradihi, Allah yang lebih tahu dengan maksudnya, dan ini namanya madhab tafwid yang kemudian dianut oleh generasi salaf. Wa hadza ra'yus salaf. Wa huwa qabulu ma jaa'a fi dzalika minal kitab was sunnah, ka qoulihi ta'ala yadullahi fawqa aydihim. Wa huwa, adapun madhab salaf itu, qabulu adalah menerima ma jaa'a fi dzalika minal kitabi was sunnah, segala sesuatu yang datang tentang hal tersebut, baik dari kitab ataupun dari sunnah. Ka qoulihi ta'ala, seperti firman Allah Ta'ala, yadullahi fawqa aydihim, tangan Allah berada di atas tangan-tangan mereka.
ayat Al-Fatah ayat 10. Surah Fatah ayat 10. Min ghairi takyif, dengan tanpa takyif. Bagaimana caranya? Wala tahrif, ataupun dirubah-rubah. Wala tashbih, tidak diserupakan dengan makhluk. Wala ta'til, dan juga tidak menafikan sifat tersebut. Wala tamsil, dan tidak menyerupakannya. Jadi kalau salaf ketika melihat ayat-ayat yadullahi fawqa aydihim ar-rahmanu 'alal arsy istawa, itu mereka menafsirkannya min ghairi takyif, dengan tanpa bagaimana, wala tahrif, tidak dirubah, wala tashbih, tidak diserupakan, wala ta'til, kemudian tidak dibatalkan, artinya mereka tidak mengingkari hal tersebut, wala tamsil, dan tidak diserupakan. Jadi mereka menyerahkan makna iyad itu sesuai dengan pengetahuannya Allah. Mereka tidak mengatakan iyad itu seperti iyad tangan manusia, tidak. Karena ma'adzallah, karena maha suci Allah. Karena Allah tidak sama dengan makhluknya, tidak akan mempunyai, tidak butuh kepada sesuatu seperti manusia terdiri dari jisim kemudian punya tangan gitu. Tapi mereka menyerahkan makna iyad itu atas makna yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dengan tanpa kemudian menyebut iyad itu adalah sebagai anggota badan. Karena ada sebagian kelompok yang mengatakan Allah itu punya iyad, tetapi iyadnya tidak sama dengan iyad kita. Kalau salaf tidak seperti itu ya. Kalau salaf tidak seperti itu. Allah itu bukan punya tangan, tetapi tangannya tidak seperti semua. Karena kalau kita memahaminya seperti itu, maka itu memberikan pemahaman bahwasanya Allah itu sama seperti makhluknya, yaitu mempunyai tangan. Tetapi yang dimaksud dengan tafwid di sini adalah at-takwif. Allah yadullah fawqa aydihim, kita beriman dengan ini. Makna yad di situ adalah kita tidak memperincinya. Makna tangan di situ dengan tanpa takyif, wala tahrif, wala tashbih, wala ta'til, tidak diserupakan dengan tangannya makhluk. Apa maksudnya yad di sini? Allah yang paling tahu. Nah, itu namanya mazhab tafwid ya. Amma al-khalaf faqalu hadza kalamun laisa ala haqiqatihi. Adapun mazhabnya khalaf, maka mereka berkata hadza, adapun ini kalamun adalah sebuah kalam laisa ala haqiqatihi, yang bukan atas hakikatnya, bal huwa muawwal, tetapi ini bisa ditakwil. Wal murad bil istiwa, dan yang dimaksud dengan istiwa al-istila, istila menguasai, wal qahr, dan menguasai, wat tasarruf, dan mempunyai tasarruf. Tasarruf itu bisa mengatur, al-kamil yang sempurna. Wal arsh huwal mulku, adapun arsh itu adalah kekuasaannya Allah, kerajaannya Allah. Jadi kalau madhabnya khalaf ditakwil, istawa bimakna istila, istila itu menguasai, wal qahr, dan juga menguasai, wat tasarruf al-kamil, dan mempunyai tasarruf atau pengaturan yang sempurna, dan yang dimaksud arsy itu adalah kerajaannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi Allah Subhanahu wa ta'ala menguasai atas arsy. Ar-Rahmanu 'alal arsy istawa. Kalau ini namanya mazhab takwil ya, yang kemudian diambil oleh golongan khalaf. Lillahi ma fis samawati wal ardi wa ma bainahuma. Jadi mazhab takwil ini, kata ulama, kalau tafwid itu lebih selamat. Jadi kita menyerahkan makna yad itu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, tanpa kemudian menganggap itu adalah anggota badan ya. Yad yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, itu namanya tafwid. Adapun madhab takwil ini lebih mudah kita cerna dengan akal kita. Karena istiwa kita takwil dengan istila. Lillahi ma fis samawati wal ardi wa ma bainahuma wa ma tahta tsara mimma la tarahu al-uyun lahu kullu dzalika mimma na'lam wa mimma la na'lam milkan wa khalqan wa tasrifan. Adalah bagi Allah ma fis samawati wal ard, segala sesuatu yang ada di langit-langit dan ada di bumi, wa ma bainahuma, dan di antara keduanya, wa ma tahta tsara, dan ada sesuatu yang ada di bawah langit, mimma la tarahul uyun, dari sesuatu yang tidak dilihat oleh mata-mata, lahu kullu dzalika mimma na'lam, dan dari sesuatu yang kita ketahui, mimma la na'lam, dan yang sesuatu yang tidak
kita ketahui, milkan wa khalqan wa tasrifan, sebagai kepemilikan, dan semuanya adalah ciptaan Allah, dan Allah semuanya bisa mengaturnya. Jadi semua yang ada ini adalah milik Allah, adalah ciptaan Allah, dan Allah yang bisa mengaturnya. Itu maksudnya istilah ya. Mimalat wa huwa alimul ghaibi wasyahadah, dan Allah Maha mengetahui segala sesuatu yang gaib dan syahadah, sesuatu yang tampak. Al-muhit bi kulli syai'in, Allah mengetahui dengan segala sesuatu. Alladzi yastawi 'indahu al-jahru bil qawli wal israri bihi. Baik itu sesuatu al-jahr bil qawli, ada orang yang kemudian bersuara keras, wal israr, dan bersuara samar, Allah mengetahuinya. Bal huwa ya'lamu sirra wa ma huwa akhfa minhu, bahkan Allah Subhanahu wa taala mengetahui yang sesuatu yang samar dan yang lebih samar dari itu. Jadi tidak ada yang luput dari pengetahuan Allah, termasuk apabila hati kita berbicara sesuatu yang samar, bahkan lebih samar, Allah pun mengetahuinya dari bahasa hati kita. Jadi Allah Maha mengetahui. Mimma la tuhaddits nafsaka bihi, dari sesuatu yang dirimu tidak pernah mengucapkannya. Jadi Allah mengetahui bahasa kita walaupun kita tidak pernah terbersit dalam hati kita, itu Allah Maha mengetahui. Allahu la ilaha illahu lahul asmaul husna. Allahu la ilaha illahu, Allah tidak ada Tuhan selain Allah, lahul asmaul husna, dan bagi Allah nama-nama yang bagus. Allati tadullu ala kamalit taqdis wa tamamit tanzih. Allati yang tadullu menunjukkan ala kamalit taqdis, atas sempurnanya penyucian, wa tamamit tanzih, dan sempurnanya tanzih. Tanzih itu penyucian juga. Jadi Allah Subhanahu wa taala mempunyai nama-nama yang indah yang kemudian menafikan ataupun menunjukkan atas kesucian Allah Subhanahu wa taala. Tara annahu wasafa sahibal Qur'an wa munazzilahu subhanahu wa ta'ala ala abdihi wa rasulih Muhammad bi annahu khalqul ardi was samawatil ula. Engkau akan melihat bahwasanya Allah Subhanahu wa taala mensifati sahibal Qur'an dan yang menurunkannya. Allah itu adalah yang menurunkan Al-Quran ala abdihi, atas hambanya itu Nabi Muhammad, wa rasulih, dan rasulnya Muhammadin, rupanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bi annahu khalqul ardi was samawatil ula, bahwasanya Allah adalah yang menciptakan langit dan bumi. Wa annahu rahman sahibun ni'am, dan dialah Allah yang mempunyai rahman, sifat pengasih, mempunyai sahibun ni'am, yang mempunyai nikmat-nikmat. Wa annahu istawa 'alal 'arsy wa sahibit tasrif fil kaun, dan sungguhnya Allah Ta'ala istawa 'alal 'arsy, menguasai atas 'arsy itu, wa sahibit tasrif fil kaun, dan yang mengatur semua yang ada di dalam alam semesta ini. Wa annahu, dan bahwasanya Allah lahu ma fis samawati wa ma fil ard, baginya hanyalah bagi Allah segala sesuatu yang ada di langit-langit dan ada di bumi. Jadi ketika dikatakan annahu istawa 'alal 'arsy, maksudnya Allah yang kemudian menguasainya, mempunyai apa istilahnya, at-tasrif al-kamil, bahwasanya Allah yang mengatur semua hal. Wa ma bainahuma wa ma tahta sara, Allah yang kemudian juga mengatur segala sesuatu di antara langit dan bumi dan yang ada di bawah bintang. Wa annahul alim bi kulli syai', dan Allah yang mengetahui terhadap segala sesuatu. Sawa'un indahu sir wal jahr, baik itu sesuatu yang samar ataupun sesuatu yang lantang. Wa annallaha la ilaha illahu lahul asmaul husna tabaraka wa ta'ala, dan Allah tidak ada Tuhan selain Allah, bagi Allah nama-nama yang bagus, tabaraka wa ta'ala. فهل يقال بعد ذلك أن يدعي محمد وهو المخلوق الضعيف على الله الموصوف بهذا الصفات هذا القرآن، وهل يقال بعد هذا ألا ينصر الله ورسوله ويؤيده ويعصمه من الناس? Apakah kemudian masuk akal Allah yang kemudian mempunyai tasrif al-kamil, pengaturan yang sempurna, maha mengetahui, kemudian mengatur segala yang ada di alam raya ini termasuk yang ada di bumi, apakah masuk akal kemudian Nabi Muhammad mengklaim yang beliau adalah makhluk yang lemah,
Dan masuk akal enggak kalau kemudian Allah Subhanahu wa taala tidak akan menolong Nabi Muhammad dan memberikan beliau pertolongan dari manusia. Jadi ketika Ar-Rahmanu 'alal arsy istawa, ini kan ayatnya sebenarnya Taha ma anzalna 'alaikal Qur'ana litashqa illa tadhkiratan liman yakhsha tanzilan liman khalaqal arda was samawatil ula Ar-Rahmanu 'alal arsy istawa. Jadi ini adalah sebuah bentuk pemberitahuan daripada Allah Subhanahu wa taala bahwasanya Allah yang menguasai arsy, yang menguasai alam semesta ini, semuanya berada dalam genggaman Allah. Apakah masuk akal kemudian tidak akan menolong Nabi Muhammad SAW, tidak akan melindungi beliau dari musuh-musuhnya? Itu kalau kita melihat dari keseluruhan ayat. Tetapi karena kita fokus pada penafsiran tentang Ar-Rahmanu 'alal arsy istawa, semuanya sudah kita jelaskan tadi. Ada dua mazhab dalam memahami ayat-ayat seperti ini. Ada namanya mazhab tafwid, di mana makna istiwa diserahkan kepada Allah, maknanya dengan tanpa tasbih, dengan tanpa ta'til, dengan tanpa tahrif, tidak diserupakan dengan makhluk begitu. Dan juga ada namanya mazhab takwil yang diikuti oleh generasi khalaf yang menakwil ayat-ayat seperti ini sehingga lebih kita terima, akal kita istawa bermakna istila, menguasai. Begitu, insyaallah kita lanjutkan dengan diskusi di kelas. Terima kasih. Kita akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.